Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Suara saya agak bindeng nih ya. Jadi memang cuacanya cukup ekstrim, buat teman-teman dijaga kesehatannya ya. Istirahat yang cukup, banyak minum air putih, ditambah multivitamin. Pokoknya teman-teman harus sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian dan dari penulis Mas Untung Prasetyo. Kisah Bang Pian selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on Buhul santet di warung Bu Siti. Kisah Bang Pian. Pagi itu, Bang Pian, Ardi dan Prapto masih dibuat kesal oleh sosok-sosok makhluk gaib yang membuat rumah Bang Pian berantakan. Akan tetapi, setelah mendengarkan penjelasan dari Wiratungga dan juga Kemamang Abang, Bang Pian merasa sangat bersyukur karena anak dan istrinya yang tertidur lelap di dalam kamarnya tidak mengalami kejadian-kejadian janggal. Inten juga mengaku dia tidak sedikit pun mendengar suara gaduh di dalam rumahnya karena malam itu dia merasakan kantuk yang luar biasa. Menurut Wiratungga, setelah ia dan Kemamang Abang berhasil menghalau puluhan makhluk gaib yang ingin masuk menembus pagar gaib di rumah Bang Pian itu, datanglah sosok makhluk yang berkekuatan berkali lipat lebih besar dari keduanya. Beruntung ada sosok kakek Abdul yang datang menghalau sosok tersebut. Ketika Bang Pian masih bingung untuk mulai membereskan rumahnya dan juga memperbaiki semua kerusakan di rumah, Baba Ali dan juga Pak Bambang datang ke rumahnya dengan raut wajah yang dipenuhi berbagai macam pertanyaan. Selain merasa heran dengan apa yang terjadi di rumah Bang Pian, Baba Ali juga merasa kesal dengan kondisi rumah tersebut. Astagfirullah, Pian, ini rumah lo apain? Bisa hancur kayak begini? Ya ampun, ada gempa emang semalam? Tanya Baba Ali sambil menggelengkan kepalanya dan mengedarkan pandangannya ke arah dalam rumah Bang Pian yang masih sangat berantakan itu. Ya namanya musibah, Bak. Saya sama Ardi sama Prapto juga agak tahu kalau ada yang datang ngajak-ngajak rumah saya. Balas Bang Pian dengan sambil menelan ludahnya ketika melihat raut wajah Baba Ali yang merah padam. Kayak begini lo kata musibah. Alah, dasar bocah geblek. Ini yang disebut sama gegabah, bukan musibah. Lagian emang kagak ada yang jaga gawang apa sampai bisa hancur-hancuran begini rumah? Tanya Baba Ali sambil berkali-kali menghela nafas panjang untuk mengusir rasa kesalnya. Idih, emang main bola pakai segala ada yang jaga gawang, saut Bang Pian yang berdiri di samping Baba Ali. Lu kok dibilangin begitu loh, ngejawab mulu, balas Baba Ali sambil mendaratkan peci hitamnya ke arah kepala Bang Pian. Maksud gua, lu pan semalam bertiga nih ya, masa iya kagak ada yang standby di rumah? Dasar anak udah kosong, minim pengalaman, minim perencanaan, gerutu Baba Ali sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruang tamu rumah itu. Waduh, lu mah bener-bener daya Pian. Lu lihat toh, lampu gantung gua hancur begitu. Waduh, kualat dah gua sama almarhum kong gua, ujar Baba Ali lagi sambil tangannya menunjuk ke arah lampu gantung klasik yang hampir jatuh ke lantai itu. Ya elah, Bak, timbang lampu butut aja pakai bikin kualat. Lagian itu barang mau udah pada tepok, udah kagak kuat yang ngegantung di situ, saut Bang Pian yang kini berada agak jauh dari Baba Ali. Enak aja lu yang tepok, pikiran lu yang tepok, bukan lampu warisan dari engkong gua. Dasar bocah geblek. Ampun dah gua, balas Baba Ali yang terlihat semakin kesal. Sudah Bang, gak usah marah-marah.
nanti darah tinggi Bang Ali kambuh. Biar nanti kita cari tukang saja ya buat memperbaiki rumah ini. Perkara biaya biar saya yang tanggung sepenuhnya. Setelah Pak Bambang yang mencoba menenangkan Baba Ali. Aduh, ya kagak usah repot-repot begitu Mas Bambang, balas Baba Ali yang merasa sungkan dengan sahabatnya itu. Alhamdulillah, makasih ya Om. Kalau begini Pan, saya jadi tenang, sahut Bang Pian yang langsung menghampiri Pak Bambang lalu menyalaminya. Enak aja lo, ya lu juga kudu ikut beresin rumah, dasar bocah geblok, balas Baba Ali yang kembali mendaratkan kopiannya ke arah pundak Bang Pian. Siap ayah, ayah tenang aja, saya juga ikut ngerjain. Lagian Prapto sama Ardi juga siap ngebantu. Udah, ayah kagak usah ngomel-ngomel lagi ya. Bentar saya bikinin kopi biar encer suasananya, ujar Bang Pian sambil berlalu pergi ke arah dapur rumahnya. Pikiran lo encerin tuh, gedeg banget dah gue ya, gerutu Baba Ali yang kembali keluar menuju teras rumah Bang Pian. Setelah situasi di rumah Bang Pian kembali tenang dan suasana mulai sedikit lebih santai, Baba Ali yang sempat merasa sangat kesal karena serangan gaib yang mengancam keselamatan keluarga Bang Pian serta hampir saja menghancurkan seluruh rumahnya itu, akhirnya mulai terlihat rileks. Ia menyeruput kopi hangat yang baru disuguhkan oleh Intan sambil mendengarkan cerita Ardi yang duduk di hadapannya. Dengan wajah serius, Ardi mulai menceritakan tentang kejadian yang dialaminya bersama Bang Pian dan Prapto di alam gaib tadi malam. Dalam suasana hening, semua orang yang berada di ruangan itu fokus mendengarkan. Ardi menjelaskan bagaimana mereka bertaruh melawan sosok perempuan bergaun hitam yang memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun mereka berhasil menundukkan sosok itu dengan tasbih yang digunakannya, ternyata ada sosok lain yang lebih kuat di balik semua serangan itu. Ardi sendiri merasa heran dan bingung. Dia tahu bahwa pagar gaib di rumah Bang Pian bukanlah perlindungan sembarangan, karena mereka bersama-sama telah memperkuat perlindungan itu dengan berbagai doa dan energi spiritual yang seharusnya cukup kuat untuk menahan serangan makhluk gaib. Namun ternyata sosok gaib yang muncul malam itu mampu menembus pertahanan mereka dengan mudah. Ini menandakan bahwa ancaman kali ini bukanlah dari makhluk biasa. Gua paham, Dik. Gue bukannya baru pertama kali dengar cerita-cerita mistis beginian. Tapi gue cuma takut kalau cucu sama mantu gua yang kagak tahu apa-apa kena imbasnya. Pokoknya buruan dah, buruan lo kelar ini masalah, biar keluarga kita aman, ujar Baba Ali yang membuat Ardi menganggukkan kepalanya. Sementara itu, Pak Bambang yang memang tidak memahami dunia gaib seperti mereka hanya bisa terdiam dan mencoba memahami situasi yang begitu rumit ini. Akan tetapi bagi orang awam seperti Pak Bambang, ia bisa merasakan betapa besar ancaman yang sedang dihadapi oleh Bang Pian, Ardi, dan juga keponakannya Prapto. Pak Bambang yang pernah mengalami langsung gangguan dari sosok-sosok makhluk tak kasat mata itu pun tidak menyangka jika imbas dari serangan makhluk gaib itu bisa sangat berbahaya dan dapat merusak. Kalau begitu, kita harus segera mengambil sesuatu yang ada di warung itu Bang, sahut Ardi yang teringat pesan dari kakek Abdul di alam gaib malam tadi. Astagfirullah, gua sampai lupa. Ya Di, kayaknya emang kunciannya ada di warung Bu Siti dah, balas Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian. Pokoknya kalian selesaikan semua masalah yang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib ini, jin, demit, dan setan itu Nardi. Soal rumah biar saya yang urus, sambung Pak Bambang yang juga ingin ikut membantu Bang Pian dan yang lainnya. Tanpa membuang waktu, Bang Pian dan Ardi segera bersiap. Mereka tahu bahwa tidak ada waktu untuk beristirahat setelah apa yang terjadi tadi malam. Energi gelap yang menyerang rumah Bang Pian jelas berasal dari sesuatu yang tertanam di warung milik Bu Siti. Benda itu, apapun bentuknya, adalah sumber dari kekuatan jahat yang telah menciptakan teror selama ini. Sebelum berangkat, Bang Pian memberikan arahan singkat kepada Prapto untuk tetap berada di rumah bersama Baba Ali dan Pak Bambang. Ia tahu meski Prapto tidak sekuat dirinya dalam hal spiritual, tapi kehadirannya dapat memberikan rasa aman bagi keluarga yang masih terkejut oleh kejadian yang terjadi semalam.
Prapto menyetujui tugasnya dengan anggukan tegas. Sementara itu, Baba Ali, meski masih merasa sedikit kesal dengan kerusakan di rumah Bang Pian, bersedia membantu dengan berjaga-jaga di sekeliling rumah. Dia memahami bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga bisa membahayakan secara fisik. Bang Pian dan Ardi kemudian bergegas menuju warung Bu Siti. Walau hari itu masih sore, namun langit tampak gelap dan suram oleh mendung, seolah-olah menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Setibanya di depan warung Bu Siti, suasana terasa semakin aneh. Udara di sekitaran masih terasa berat dan menyesakan, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Ardi kemudian mulai merapalkan doa dan memusatkan energinya untuk mencari jejak benda yang tertanam. Matanya tertutup rapat, tangannya bergerak perlahan seolah menyentuh energi tak kasat mata. Sesaat kemudian ia membuka mata dan menatap lantai warung yang berada di sudut dekat rak barang. "Gimana, Di?" tanya Bang Pian yang tahu jika Ardi sedang melakukan penelusuran. "Ada, Bang, di dalam rumah ada 4 titik, Bang," balas Ardi yang kembali membuka kedua matanya. Bersama dengan itu, Bang Pian yang berada di depan warung pun dikejutkan oleh kehadiran Bu Siti yang tiba-tiba saja menyapa mereka berdua. Nah, dia nongol juga ini. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya emak bisa ketemu juga sama lu, Yan," ujar Bu Siti dengan logat Betawi yang khas. "Iya, Mak, kemarin istri saya cerita kalau Mas Siti katanya lagi ada masalah ya," balas Bang Pian sambil tersenyum ke arah Bu Siti. "Lah iya, emak nungguin lu, Yan, tapi lu kagak datang kemari," balas Bu Siti lagi. Mendengar hal itu, Bang Pian pun hanya tersenyum, walau dalam hatinya dia berkata jika dia hampir saja kehilangan nyawanya di warung Bu Siti. "Lah, emangnya ada apaan sih, Mak? Kayaknya ada yang penting banget ya," tanya Bang Pian yang seolah-olah belum mengetahui apa yang sedang dialami oleh Bu Siti dan keluarganya. "Lapan mau diceritain ke Intan, emang dikagak cerita lagian," jawab Bu Siti sambil mengambilkan minuman dingin dari kotak berwarna merah yang ada di depan warungnya. "Cerita sih, Mak, tapi begitu kagak jelas," kata Bang Pian singkat. Sambil menghela nafasnya, Bu Siti pun langsung mengajak Bang Pian dan Ardi masuk rumahnya yang berada di samping warung. Dan setelah itu, dia mempersilahkan keduanya untuk duduk di kursi tamu tua berwarna merah beludru yang sudah bolong serta sobek di beberapa bagiannya. Bu Siti pun meninggalkan Bang Pian dan Ardi sebentar untuk menutup warungnya. Dan di saat itulah Ardi mulai melakukan penelusurannya untuk mencoba mencari letak benda-benda yang dimaksud oleh kakek Abdul dipendam. Coba lo bayangin, Dayan, udah 3 bulan suami emak sakit, akhirnya jadi berhentiin dah dari kerjaannya. Udah begitu, warung emak juga mulai sepi, ditambah lagi segala dagangan emak ya tiba-tiba aja rusak, ujar Bu Siti yang kembali masuk ke dalam rumahnya sambil membawa nampan biru yang di atasnya ada 2 buah gelas kopi hitam yang masih mengepulkan asap. "Maksud emak, dagangannya dirusak tikus begitu yang ada di warung?" tanya Bang Pian yang seolah-olah belum tahu apa yang ada di warung milik Bu Siti tersebut. "Kalau ada tikus sama mending, Yan. Lah ini kagak ada apa-apa. Tahu-tahu beras di tempayan sama yang di ember bak hitam tuh pada kutuan. Mana banyakan kutunya nama berasnya," ujar Bu Siti yang mulai menceritakan kejadian janggal di warungnya. "Belum lagi telur yang baru emak beli. Deh, langganan emak pada komplain. Katanya tuh telur yang dibeli di warung emak pada tembuhuk. Lah bagaimana warung ini kagak sepi jadinya?" imbuh Bu Siti sambil menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya. "Ada yang sirik sama emak ini. Orang itu mau emak nutup warung ini, Mak," saut Ardi yang seketika itu juga membuat Bu Siti terkejut. "Apa lu kata ada orang yang sirik sama gua? Orang mana, Tong? Coba lu kasih unjuk biar gua labrak tuh orang. Enak aja dia mau nutup warung gua. Sebelum banyak rumah di mari, gua udah buka warung. Waktu daerah ini masih kebon, warung gua buka juga tiap hari. Sekate-kate aja tuh orang," ujar Bu Siti yang terlihat geram kala mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ardi. "Udah puluhan tahun gua buka usaha warung.
Baru ini gue ngalamin kejadian aneh kayak gini. Mau mampus kali tuh orang yang sirik sama gue. Imbu Bu Siti yang semakin lugas mengungkapkan kekesalannya. Buset, ya sabar mak, sabar. Insya Allah kita bakalan bantu, bakal jagain warung emak. Udah kagak usah ngomel-ngomel, ntar cepet tua dah kalau ngomel mulu, saut Bang Pian yang mencoba menenangkan Bu Siti. Lu Yan, kagak pakai ngomel juga, emang gue udah tua saja lu, balas Bu Siti yang seketika itu juga berusaha meredakan amarahnya. Kalau emang bener ada yang sirik sama gua, tolong dah lunjukin tong, biar gue buain golok sekalian tuh orang. Imbu Bu Siti yang sontak membuat Bang Pian dan Ardi tertawa. Buset, ini nenek-nenek ngegas amat ya. Udah tenang apa mak, biar saya sama adik saya yang ngurusin. Yang penting warung emak nanti lancar lagi, rame lagi, terus suami emak bisa sehat lagi, balas Bang Pian sambil menahan senyumnya. Ya udah dah, kalau begitu emak nurut aja. Tolongin emak sama bapak ya. Kan lu tahu emak udah kagak punya siapa-siapa lagi di mari. Anak orang ada, saudara juga jauh di Depok, ujar Bu Siti yang juga mempersilahkan Bang Pian dan Ardi untuk meminum kopi buatannya. Setelah menikmati kopi hitam yang disuguhkan oleh Bu Siti, Bang Pian dan Ardi pun meminta izin untuk melihat kondisi suami Bu Siti yang bernama Pak Topa. Lelaki yang usianya sudah hampir 60 tahun itu sudah cukup lama terbaring lemah di tempat tidur kamarnya. Dia merasa lemas dan pusing, serta tubuh yang terasa sakit pada bagian persendiannya. Bu Siti mengantarkan mereka dengan wajah penuh harap. Dia berharap kedua tamunya ini bisa menemukan penyebab dari penyakit misterius yang diderita oleh suaminya. Sesamanya di dalam kamar yang remang-remang, dengan hanya diterangi lampu pijar kecil, Bang Pian dan Ardi langsung merasakan energi negatif yang menyelimuti ruangan itu. Pak Topa yang terbaring lemah di atas kasur yang ada pada dipan kayu tua terlihat pucat pasi. Matanya terbuka setengah, menatap kosong ke arah langit-langit. Tubuhnya tampak kurus kering dengan kulit yang mulai mengkeriput, seolah-olah hidupnya terkuras oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bang Pian yang pada awalnya hendak mendekat dan duduk di samping Pak Topa, tiba-tiba saja ditarik oleh Ardi yang sepertinya sudah mengetahui apa yang membuat Pak Topa terbaring lemah tak berdaya. Ardi meminta kepada Bang Pian untuk segera merapalkan doa-doa khusus untuk membuka mata batinnya lebih dalam lagi. Ardi berdiri di sisi lain tempat tidur, sudah bersiap jika ada hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Saat Bang Pian mulai memfokuskan energinya, ia segera merasakan adanya aura gelap yang menyelimuti tubuh Pak Topa. Dan tidak lama kemudian, energi yang dirasakan oleh Bang Pian dapat dilihat dengan wujud yang cukup mengerikan. Astagfirullahaladzim, seru Bang Pian sambil mundur menjauh dari arah tempat tidur kayu Pak Topa. Lah, pantesan aja ini aki-aki kagak bisa ngapa-ngapain, ibu Bang Pian yang terlihat bergidik ketika dia tahu apa yang sedang dialami oleh Pak Topa. Pian, laki gua ngapa? Kalau sampai ketakutan begitu, emang beneran ada demit yang ganggu dia? Tanya Bu Siti sambil memandang ke arah Pak Topa. Bukan demit lagi mak, ngilu saya ngelihatnya. Sekarang mendingan mak keluar dulu dah ya, biar saya sama adik saya bersihin dulu nih penyakit yang nempel di badan Pak Topa, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bu Siti. Kalau gitu ya dah, tolongin ya, biar laki gue sembuh. Pusing juga mak kalau dia sakit begini, balas Bu Siti yang langsung berlalu keluar dari dalam kamar. Astagfirullahaladzim, ini aki-aki kuat juga ya Dik. Padahal udah lama dia dikelonin sama ular segede gitu. Bisik Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum mendengarnya. Tapi sakti juga ya nih ular, dari luar kagak kerasa energinya. Imbu Bang Pian yang pandangan matanya masih tertuju pada sosok yang melilit tubuh Pak Topa secara gaib itu. Pak Topa mengerang pelan, seolah merasakan ketidaknyamanan saat Ardi mulai menyentuh titik-titik tertentu di tubuhnya untuk mengalirkan energi positif. Perlahan Ardi menyadari bahwa Pak Topa masih bisa diselamatkan dari jerat makhluk gaib yang berwujud ular besar tersebut. Ya ini bang, yang dibilang siluman. Makhluk ini pinter ngumpetin energi gelapnya. Selain itu, kesaktian juga gak main-main bang, ujar Ardi yang membuat Bang Pian menganggukkan kepalanya beberapa kali.
Lah terus bagaimana ya, Di? Kita apain ini ular maksudnya, tanya Bang Pian penasaran. Ya kita karungin bang, kalau didiemin aja mah Pak Topa bisa diangkut ke alam sana, sahut Ardi sambil mengedarkan pandangannya ke arah lantai kamar yang ditempati oleh Pak Topa. Nah di situ tuh bang, Ibu Ardi sambil menunjuk ke arah kolong meja yang ada di dalam kamar. Bener Di, gue juga bisa ngerasain ini energinya, balas Bang Pian sambil memandang dengan tajam ke arah yang dimaksud oleh Ardi. Kalau begitu, mendingan kita ambilin dulu dah barang-barang yang udah dikubur di rumah ini. Sekarang abang bilang dah ke Bu Siti, kalau kita mau ngambil barang yang dikubur di kamar ini. Terus abang cari alat juga ya, minta Ardi yang langsung dijawab oleh Bang Pian dengan anggukan kepala. Dengan tenang, Bang Pian pun menghampiri Bu Siti yang baru saja selesai menutup warungnya. Setelah itu, Bang Pian menceritakan dengan singkat tentang apa yang ada di dalam rumahnya dan meminta izin kepada Bu Siti untuk menggali sesuatu yang sudah terkubur di dalam kamar Pak Topa. Meski bingung dan juga cemas, Bu Siti akhirnya mengangguk setuju. Dia tahu Bang Pian bukanlah orang sembarangan, apalagi setelah melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Dan dengan penuh keyakinan, Bang Pian membawa linggis serta golok berkarat dan sebuah pacul kecil yang dipinjam dari halaman belakang warung, lalu kembali ke dalam kamar. Emangnya ada apaan tong di situ? Tanya Bu Siti kepada Ardi dari balik hordeng kamarnya. Ada yang nanam barang mak. Nah barang itu yang udah bikin Pak Topa sakit, jawab Ardi yang fokusnya terbagi kala itu. Lah ngapain tuh orang nguburin barang di situ? Udah hampir 30 tahun emak sama bapak tinggal di mari, kagak ada tuh orang yang masuk ke kamar ini selain emak sama bapak, balas Bu Siti yang membuat Ardi tersenyum. Dah, ini nenek-nenek cerewet banget nanya mulu, kayak wartawan koran aja, celetuk Bang Pian sambil terus menggali tempat yang dia yakini menyimpan benda-benda kiriman tersebut. Yang nanam di situ bukan orang mak, tapi makhluk gaib, jawab Ardi singkat menjelaskan. Lah bisa-bisaan tuh demit ngegali begitu. Gua gak ngerti dah. Pokoknya meminta malu ya tong ya, biar semua penyakit sama gangguan yang ada di dalam rumah ini hilang, ucap Bu Siti yang terus menatap ke arah Bang Pian yang masih saja sibuk menggali. Mak tenang aja udah jangan berisik, kasihan itu adik saya sampai lupa dia sama doanya. Mendingan Mak sekarang bikinin saya sirup deh ya, udah haus banget ini saya, sahut Bang Pian yang membuat Ardi dan juga Bu Siti tersenyum. Baru saja beberapa menit menggali, Bang Pian merasakan ada sesuatu yang keras menghantam paculnya. Ia segera membersihkan tanah yang menutupi benda tersebut, dan alangkah terkejutnya ketika mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang diikat rapat dengan tali ijuk berwarna hitam. Ia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai mengangkat benda tersebut dengan hati-hati. Ardi yang berdiri di sampingnya merapatkan tasbih di tangannya, siap menghadapi apapun yang mungkin keluar dari bawah tanah itu. Kotak itu terlihat usang dengan ukiran-ukiran yang hampir pudar, namun masih tampak menyeramkan. Dan yang lebih mencolok adalah tali ijuk hitam yang membelit kotak tersebut diikat dengan simpul-simpul rumit yang tidak biasa. Aura gelap dan energi negatif langsung terasa begitu kuat, seolah-olah benda itu adalah sumber dari segala gangguan yang terjadi di rumah Bu Siti. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bang Pian mencoba meraba simpul-simpul tali ijuk tersebut, mencari cara untuk membukanya. Perlahan tapi pasti, Bang Pian menggunakan golok berkarat untuk memotong tali ijuk hitam yang keras seperti baja. Begitu kotak terbuka, mereka terkejut melihat isinya sebuah keris kecil dengan bilah hitam yang dihiasi dengan ukiran-ukiran mistis. Keris itu memancarkan aura hitam pekat seperti kabut yang menyelimuti seluruh ruangan. Begitu keris tersebut berada di tangan Ardi, Pak Topa yang terbaring lemah di atas ranjang tiba-tiba saja menggeliat keras, mengeluarkan rangan panjang. Tubuhnya bergetar hebat dan matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Bu Siti yang mendengar suaminya berteriak-teriak bergegas masuk dengan wajah panik, tapi Bang Pian segera menahannya di pintu, meminta agar ia tetap berada di luar. Mak tenang ya, tenang, jangan deket-deket kamar dulu ya, bahaya, ada siluman ular segede paha saya di dalam kamar, ujar Bang Pian dengan tenang yang membuat Bu Siti terdiam ketakutan.
Bang Pian dan Ardi tahu bahwa keris itu adalah tameng pelindung yang menyamarkan energi siluman ular yang terus menggerogoti kesehatan Patopa dan membuatnya sakit-sakitan. Tanpa membuang waktu, Ardi segera melilitkan tasbih kecilnya pada keris tersebut sambil terus melantunkan ayat-ayat suci perlahan-lahan. Keris itu mulai bergetar seolah-olah melawan kekuatan tasbih yang membungkusnya. Patopa yang tadinya menggeliat mendadak terdiam, nafasnya menjadi lebih tenang. Aura jahat yang memenuhi ruangan perlahan-lahan memudar, tergantikan dengan energi yang lebih tenang dan damai. Ardi dan Bang Pian akhirnya bisa menarik nafas lega meski mereka tahu bahwa semuanya belumlah benar-benar usai. Masih ada 3 lagi bang, ujar Ardi yang telah berhasil mengalahkan energi dari bila keris kecil tersebut. Kita kelarin semuanya deh ya, biar kagak ada lagi yang ganggu aki-aki sama nenek-nenek nih di rumah, balas Bang Pian sambil melihat ke arah Patopa yang kondisinya semakin lemah. Tapi yang gue kagak habis bikin nih ya, ngapa sih makhluk malah nyerang gue habis-habisan dia? Untung aja waktu itu dia cuma ngikutin Intan sama Alpin. Lah coba kalau ampe dia nyenggol anak sama bini gue, udah bisa ribet urusannya. Balas Bang Pian yang mengikuti langkah Ardi keluar dari dalam kamarnya. Ya wajar sih makhluk gaib itu nyerang abang, karena mereka tahu kalau abang itu bakalan bisa nanganin masalah Bu Siti sama Patopa. Terus menurut saya bang, Patopa sama Bu Siti ini mau dijadiin tumbal persembahan, bukan cuma mau ditutup warungnya aja, ujar Ardi yang perlahan-lahan membuka misteri yang ada di warung dan rumah Bu Siti. Buseng, tega amat tuh orang mau numbalin nenek-nenek sama kakek-kakek. Lagian emang itu siluman mau beneran apa sama aki-aki buluk kayak begitu? Celetuk Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Buluk-buluk begitu juga kesayangan emak itu, saut Bu Siti yang membuat Bang Pian menggaruk-garuk kepalanya. Nih mak, ini barang yang kita temuin di dalam kamar, ucap Bang Pian sambil menunjukkan apa yang mereka dapatkan di bawah lantai kamar Bu Siti dan Patopa. Lah iya ya, kapan dia naruh di situ ya Yan? Tanya Bu Siti yang membuat Bang Pian menghela napas panjang. Nah yang mana saya tahu, orang kagak ada yang lapor ke saya. Ini buat tempat duit di warung, balas Bang Pian sambil memberikan kotak kayu jati yang dihiasi ukiran tersebut. Ide uga amat, ntar tolong lu bakar kalian dah ya, balas Bu Siti yang berlalu pergi ke arah kamarnya. Mak, jangan ke situ, tergigit baru tau rasa, seru Bang Pian yang menghentikan langkah Bu Siti. Lah, mak kira mau udah beres, saut Bu Siti yang kembali ke arah Bang Pian dan Ardi. Setelah menenangkan diri sejenak dan mengembalikan energi mereka yang terkuras, Ardi menyadari bahwa mereka masih jauh dari kata selesai. Bang Pian yang juga mulai merasakan kelelahan setelah perjuangan panjang mengangguk setuju saat Ardi meminta untuk memanggil Prapto. Mereka masih harus menggali di 3 titik berbeda yang diduga menjadi sumber energi gelap yang mengganggu keluarga Bu Siti. Ketika Prapto tiba, suasana di rumah Bu Siti masih mencekam. Meski aura gelap dari keris yang baru saja ditemukan mulai mereda, Bu Siti yang terlihat cemas hanya bisa pasrah dan berharap para sahabat Bang Pian bisa menuntaskan gangguan yang sudah menimpa keluarganya tanpa membuang waktu. Ketiganya mulai membagi tugas. Ardi menandai 3 titik di sekitar rumah dengan menggunakan pendulum dan membaca getaran energi yang dirasakannya. Ia merasakan adanya konsentrasi energi hitam yang masih terkubur di tempat-tempat tersebut. Bang Pian dan Prapto langsung menuju ke titik pertama yang berada di dekat dapur rumah dengan pacul dan linggis yang sudah dipersiapkan. Mereka mulai menggali tanah yang dilapisi ubin berwarna kuning kecoklatan itu. Setiap ayunan pacul diiringi oleh lantunan doa dari Ardi, berharap tidak ada kejutan gaib yang muncul dari dalam tanah. Tidak butuh waktu lama, pacul Prapto kembali mengenai sesuatu yang keras. Mereka segera berhenti dan membersihkan tanah di sekitaran dengan hati-hati. Ternyata benda yang terkubur di sana adalah boneka kecil yang terbuat dari kain lusuh dengan rambut yang terbuat dari ijuk. Mata boneka itu terbuat dari manik-manik merah yang tampak seperti mata setan. Energi negatif langsung terasa menyelimuti mereka begitu boneka itu tersingkap dari tanah.
Ratu dengan cepat membungkus boneka tersebut dengan kain putih dan menahannya agar tidak menyebarkan energi jahat lebih jauh. Ardi pun terus melanjutkan pembacaan doa untuk menetralisir kekuatan boneka itu. Sementara itu, Bang Pian dan Prapto segera beralih ke titik kedua yang terletak di sudut ruang tamu. Di titik kedua, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah bungkusan berwarna hitam terikat rapat dengan benang merah menebarkan aroma busuk begitu dikeluarkan dari tanah. Bang Pian segera membukanya dengan hati-hati dan mereka menemukan tulang hewan yang sudah berlumuran darah kering serta rambut yang diduga milik Patopa. Wah, ini mah jelas bang, merupakan bagian dari ritual ilmu hitam bang, gumam Prapto sambil menghela nafas. Dengan segala kewaspadaan, mereka melanjutkan ke titik terakhir yang berada di halaman depan rumah. Kali ini, tanah yang digali lebih dalam dari sebelumnya dan suasana semakin terasa mencekam. Setelah beberapa lama menggali, mereka akhirnya menemukan sebuah kendi kuno yang diikat dengan benang merah dan terdapat kain dengan raja yang berisi mantra kuno di sekelilingnya. Ardi yang tahu bahwa kendi ini adalah pusat dari semua energi negatif yang menyerang keluarga Bu Siti, langsung menghantamnya tanpa ragu dengan linggis yang sebelumnya berada di tangan Bang Pian. Dengan suara lantang, dia menyerukan asma Allah sebelum linggis tersebut menghantam kendi yang memancarkan energi gelap itu. Saat kendi tersebut pecah, terdengar suara jerit memilukan seolah-olah ratusan jiwa yang terperangkap di dalamnya dapat terbebas dari tempat tersebut. Bersama dengan itu, angin kencang tiba-tiba berembus membuat suasana semakin mencekam. Namun berkat kekuatan spiritual dan juga tekad kuat dari Bang Pian, Ardi dan juga Prapto, mereka bertiga berhasil menetralisir energi gelap itu. Setelah berhasil menemukan dan menetralisir 4 benda terkutuk yang tertanam di rumah Bu Siti, suasana mulai terasa lebih ringan. Namun Ardi tahu jika mereka masih memiliki satu tugas terakhir yang harus diselesaikan. Tanpa banyak bicara, Ardi segera memberikan isyarat kepada Bang Pian dan juga Prapto untuk kembali masuk ke dalam kamar Patopa. Begitu mereka melangkah masuk, aroma anyir menyambut mereka, aroma yang berasal dari makhluk gaib yang masih melilit tubuh Patopa. Ardi segera menyiapkan tasbihnya dan memfokuskan energi spiritualnya. Sementara Bang Pian mengambil posisi di sisi sebelah kiri tempat tidur Patopa dan Prapto di samping Ardi. Mereka mulai melantunkan doa-doa dari ayat-ayat suci untuk memusnahkan sosok siluman ular yang masih melilit tubuh Patopa. Perlahan tapi pasti, sosok gaib yang melilit tubuh Patopa mulai menggeliat. Makhluk berwujud seperti ular hitam besar dengan mata yang merah menyala, bergerak perlahan dan terus membeli tubuh Patopa dengan erat. Namun kekuatannya tampak semakin melemah karena tercekik oleh gelombang doa yang dipanjatkan oleh Ardi, Bang Pian dan juga Prapto. Dengan tekad yang bulat, Ardi pun melemparkan tasbihnya yang memendarkan cahaya ke arah makhluk tersebut. Cahaya dari tasbih kecil itu segera melilit tubuh makhluk gaib tersebut dan memaksanya untuk melepaskan cengkramannya dari tubuh Patopa. Makhluk itu mengerang keras, menggelepar seakan kesakitan, namun tidak dapat melawan kekuatan doa yang terus menghujaninya. Prapto pun segera bergerak cepat. Dia menancapkan keris kecil yang telah diisi energi doa ke dalam tubuh makhluk tersebut, dan seketika makhluk itu menjerit dengan suara menggelegar bersamaan dengan tubuhnya yang hancur menjadi asap hitam pekat yang kemudian lenyap tanpa jejak. Patopa tiba-tiba saja menarik nafas panjang, seolah baru saja terlepas dari belenggu panjang. Matanya perlahan terbuka dan ia melihat ke arah Bang Pian, Ardi dan Prapto dengan tatapan lemah namun penuh rasa syukur. Bu Siti yang sedari tadi berdoa di luar kamar langsung berlari masuk. Begitu mendengar suara suaminya, ia pun terisak haru kala melihat suaminya yang akhirnya tersadar dan kini nampak lebih segar. Alhamdulillah, Bapak udah sadar ini, Mak, ucap Bang Pian sambil menyeka keringat di dahinya. Alhamdulillah, makasih Yayan, makasih semuanya, jawab Bu Siti yang terlihat bercucuran air mata itu.
Dengan suasana yang lebih tenang, mereka pun duduk bersama Bu Siti yang terus mengucapkan syukur hari itu menjadi titik balik bagi keluarga Patopa yang akhirnya bisa terbebas dari belenggu kegelapan. Namun, bagi Bang Pian, Ardi dan juga Prapto, ini menjadi pengingat bahwa dunia gaib masih menyimpan banyak misteri yang harus diungkap. "Bangkolnya kagak kita cari ini, Di?" tanya Bang Pian kepada Ardi. "Iya Bang, ntar malam kita cari tuh orang yang udah mainin takdir orang lain Bang," jawab Ardi dengan tegas. "Cakep dah, kalau begitu kita pulang dulu nyok, udah lapar ini," balas Bang Pian sambil memegangi perutnya. Setelah berpamitan kepada Bu Siti dan juga Pak Topa, Bang Pian, Ardi dan juga Prapto pun kembali pulang. Walau sesampainya di rumah, dia kembali disambut omelan oleh Baba Ali, tapi Bang Pian merasa lega karena permasalahan yang dihadapi perlahan mulai dapat terselesaikan. "Tuh lihat, udah gue panggilin tukang bakal ngebenerin rumah lo," ucap Baba Ali yang menyambut kedatangan Bang Pian dengan wajah kesalnya. "Alhamdulillah, ayo baik bener dah. Senyum dong ya, biar awet muda," balas Bang Pian yang mencoba menggoda Baba Ali. Dasar bocah geblek," saut Baba Ali kesal. Setelah hari berganti malam, rumah Bang Pian yang sedari tadi dipenuhi oleh beberapa orang di sana pun kembali terlihat sepi. Bang Pian dan Intan masih membereskan dan juga mengumpulkan barang-barang yang masih dapat digunakan di rumahnya. Dan setelah malam semakin larut, Bang Pian pun meminta Intan untuk masuk terlebih dulu ke dalam kamarnya. Sementara itu, Bang Pian beranjak masuk ke kamar sebelahnya yang biasa ia gunakan untuk mengobati orang. Setelah beberapa saat, Bang Pian yang hendak menuntaskan semua permasalahan yang dihadapinya itu telah berhasil meraga sukma. Di saat yang sama, Ardi dan Prapto pun telah menunggu Bang Pian malam itu. Sama seperti kemarin malam, Bang Pian pun meminta Wiratungga dan Kemamang Abang untuk berjaga di rumahnya. Sementara itu, Bang Pian, Ardi dan Prapto melesat pergi menuju ke sebuah rumah yang menjadi sumber malapetaka tersebut. Ketiganya melesat di antara pepohonan, melewati ladang dan sungai kecil. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah alam sekitar turut memberikan isyarat akan adanya bahaya besar. Sesampainya di depan rumah tua yang dimaksud oleh Ardi, pemandangan mencekam menyambut mereka. Rumah itu diselimuti kabut hitam pekat yang berputar-putar, menciptakan suasana mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Akan tetapi, baru saja Ardi dan Bang Pian serta Prapto hendak meruntuhkan pagar gaib yang melindungi rumah itu, tiba-tiba saja sosok kakek Abdul muncul di hadapan mereka. Cahaya terang yang menyelimuti kakek Abdul pun perlahan menghilang bersamaan dengan aura hitam pekat yang sedari tadi mereka rasakan. "Semua sudah selesai, Nak," ujar kakek Abdul dengan penuh kebijaksanaan. "Tapi apakah orang yang ingin mengorbankan pasangan suami istri pemilik warung itu mau menghentikan ritualnya, kek?" tanya Ardi yang masih penasaran dengan orang yang mau menumbalkan Bu Siti dan Patopa itu. "Sudah, Cuk. Aku sendiri yang meminta kepada penguasa air yang sering memberikan pesugihan itu. Aku mendatangi langsung wilayah kekuasaan mereka dan meminta penguasa itu untuk membebaskan sukma laki-laki itu," balas kakek Abdul. "Baik, kek. Terima kasih untuk semua yang telah kakek lakukan untuk membantu kami," balas Ardi sambil tersenyum ke arah kakek Abdul. "Sekarang pulanglah, Cu. Jaga keluarga kalian semua, karena kejahatan akan selalu ada di sekitaran kita," pungkas kakek Abdul sebelum sosok yang diselimuti cahaya itu menghilang dari pandangan mereka. "Nih, gue penasaran banget ya, siapa sih yang ngadain ritual itu? Ampe-ampe rajanya langsung datang ngacak-ngacak rumah gua," tanya Bang Pian kepada Ardi ketika mereka hendak kembali ke tubuh mereka masing-masing. "Saya juga nggak tahu, Bang. Tapi yang jelas ada pesan tersirat dari kakek Abdul bahwasanya tidak semua yang kita tahu itu benar dan tidak semua kebenaran itu harus kita ketahui," balas Ardi menjelaskan. "Wallahu a'lam bishawab," pungkas Bang Pian. Selesai. Wow, luar biasa.
kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Bang Pian. Makin keren aja makin di sini teman-teman ya. Dan di sini trio Bang Pian, Ardi dan Prapto akhirnya berhasil menguak misteri yang ada di warung Bu Siti yang hampir saja mencelakai Bang Pian dan keluarganya. Di sini waduh, Baba Ali marah-marah nih, rumahnya berantakan ya. Tapi alhamdulillahnya Pak Bambang di situ mau mau membantu dalam pengurusan keberantakan rumahnya Bang Pian itu. Dan alhamdulillah bagaimana kolaborasi antara tiga sahabat, Ardi, Bang Pian, dan juga Prapto, bahkan di endingnya muncul lagi kakek Abdul, sehingga bisa menguak misteri yang hampir membahayakan warga sekitar. Waduh, akhirnya suami dari Bu Siti juga bisa sembuh dari penyakit anehnya yang ternyata dililit ular. Waduh, ini kayaknya udah mulai balik lagi nih hawa-hawa Bang Pian ya, udah mulai ini lagi ya. Udah banyak guyonannya, banyak dialognya, jadi semoga teman-teman terhibur ya. Buat Mas Untung, terima kasih atas kisah luar biasanya, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel ILO Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baik-baik saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram, yang masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.